Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Sebelumnya perkenalkan ya Mas ya, saya Dokter Tessa, dokter yang bertugas di sini. Ya. Dengan Mas siapa? Saya Bima dok. Mas Bima ya. Ada yang bisa saya bantu? Saya ngantar adik saya dok. Oh ya, adiknya di bawah sekarang. Di luar dok sama ibu. Oh. Soalnya agak gampang tersinggung, jadi kalau cerita nanti susah. Oh begitu ya, oke. Mungkin Mas Bima bisa cerita apa yang terjadi pada adiknya. Itu adik saya susah tidur dok akhir-akhir ini. Sulit tidur. Iya. Ya. Sudah berapa lama? Seminggu kayaknya dok, lebih sedikit lah. 1 minggu. Iya. Oke. Itu sulit tidurnya itu seperti apa, bisa Mas Bima ceritakan? Sulit tidur dok, jadi kalau misalnya kita di rumah sudah pada tidur, dia kayak nggak bisa tidur, kayak nggak ngantuk, entar masak, entar nyanyi-nyanyi saya sampai kebangun. Kayak gitu nonton TV dok, terlalu aktif gitu loh dok. Oke, itu malam ya Mas ya. Kalau siang ada tidur. Sama dok, kayak orang nggak punya ngantuk. Jadi kayaknya energinya berlebihan begitu. Iya. Oke, energi berlebihan. Mungkin selain sulit tidur ada keluhan-keluhan lain yang dialami oleh adiknya Mas Bima? Apa ya? Oh, jadi cerewet dok. Cerewet. Jadi cerewet, terus ya saya senang sih karena dia jadi kayak semangat, ceria gitu. Tapi saya ngerasa kok berlebihan gitu dok. Terus suka dandannya berlebihan, kayak gitu dok. Oke. Sama gampang tersinggung dok. Mudah tersinggung Iya, ya. gampang tersinggung. Jadi gampang marah gitu. Gampang marah. Oke. Kemudian tadi untuk yang banyak bicara tadi, apakah ada seperti ide-idenya itu berlebihan gitu, seperti muluk-muluk seperti itu? Bisa dibilang kayak gitu dok. Soalnya kemarin dia sempat pernah satu hari pengen cerita, pengen buka toko besar gitu dok, 3 lantai. Terus sorenya tiba-tiba dia bilang dia mau buka butik, mau jadi desainer, kayak gitu dok. Terus besoknya dia bilang dia mau buka salon. Jadi saya ngerasa kok ini orang kenapa ya, kok aneh. Oke. Berarti idenya banyak, berlebihan dan pindah-pindah begitu Iya, ya? dok. Ini sampai ganggu aktivitas sehari-harinya enggak? Udah seminggu nggak kerja dok. Nggak kerja ya? Iya. Katanya kenapa Mas kok nggak kerja? Dia bilang malas aja sama teman-temannya. Malas Kayak sama gitu karena dia bilang nggak cocok gitu loh dok. nggak cocok sama Iya. teman-temannya. Apa ada pikiran-pikiran sepertinya kok teman-temannya jahat sama dia? Dia cerita sih ada teman-temannya iri apa nuduh dia. Jadi gini loh dok, dia kan kerja di swalayan ya dok, jadi kasir. Terus setiap laporan itu tuh uang di kasirnya kurang, jadi dia harus ganti. Nah teman-temannya tuh nuduh, dia bilang teman-temannya nuduh dia kayak gitu loh dok. Begitu ya. Itu kapan kejadiannya Mas? 1 bulanan. 1 bulan yang lalu ya? Iya. Habis itu mulai terjadi perubahan begitu ya? Iya dok, dia jadi mudah marah kayak gitu. Awalnya kita mikir oh mungkin karena ada masalah, tapi kok semakin kesini semakin aneh. Iya. Mungkin nih Mas, udah seminggu sulit tidur, sudah 1 bulan berubah begitu, apa sudah pernah diobatkan begitu sebelum kesini? Udah dok ke alternatif, Ke alternatif ya? tapi nggak ada hasil. Oh begitu. Kira-kira ada nggak hal yang membuat adiknya Mas Bima ini lebih tenang begitu? Nggak ada sih dok, kita belum tahu. Atau ada hal yang membuat adiknya Mas Bima ini semakin tidak terkendali seperti itu? Kalau keinginannya nggak terpenuhi dok, marah-marah dia, nyolot, terus nggak bisa tidur, terus ya tambah kacau pikirannya. Oh oke. Apa adiknya Mas Bima juga muncul nih hal yang sebaliknya, misalkan menangis, mengurung diri seperti itu saat ini? Dulu dok, kalau sekarang enggak. Dulu pernah ya Mas Iya. ya? 2 tahun yang lalu lah. Kurang lebih 2 tahun yang lalu. Iya. Apa sampai gejalanya sampai mau bunuh diri seperti itu? Mau bunuh diri dok. Begitu ya? Iya pakai pisau waktu itu. Sampai dirawat di rumah sakit? Iya, 2 minggu dok dirawat. 2 minggu mondok begitu Iya. ya? Obatnya masih rutin diminum sampai saat ini? Udah enggak dok, itu kan 2 tahun yang lalu. Terus setelah 6 bulan setelah kejadian itu membaik, terus udah nggak pernah minum obat lagi. Oke, berarti setelah minum obat 6 bulan pulih seperti biasa begitu ya? Iya. Bisa bekerja begitu? Iya. Oke. Mungkin kalau dari keluarga besar Mas Bima ada nggak yang sakit serupa dengan adiknya Mas Bima?
Nggak ada dok. Nggak ada. Mungkin adiknya Mas Bima juga pernah menderita sakit yang harus minum obat rutin, misalkan tensi tinggi, sakit gula, kejang seperti itu. Nggak pernah dok, nggak ada. Ya. Kalau sakit fisik yang sebelum terjadi perubahan perilaku ini, misalkan demam, jatuh gitu sebelum 1 bulan ini. Oh nggak ada dok. Oke Mas Bima, untuk kehidupan sehari-hari, apakah adik Mas Bima pernah mengkonsumsi rokok? Oh enggak dok. Enggak ya? Enggak. Alkohol Enggak, mungkin? Enggak dok. Atau obat-obatan tanpa resep dokter? Enggak dok. Enggak ya? Untuk aktivitas sosialnya bagaimana? Hubungan dengan tetangga mungkin? Perkumpulan pemuda dan Oh sebagainya? biasa aja dok. Biasa aja? Iya biasa aja. Di rumah juga biasa aja dok. Oke, mungkin segini ya Mas ya informasi yang mungkin saya perlukan. Untuk selanjutnya saya akan periksa ke adiknya Mas Bima. Oh iya dok. Makasih dok. Ya. Halo dokter. Halo, mari silakan masuk. Apa kabar Kak? Baik, silakan duduk Mbak. Ruang tunggunya panas banget, gak pakai AC ya? Begitu, lama ya Mbak nunggunya tadi ya? Iya dok. Oke, perkenalkan saya Dokter Tessa, dokter yang bertugas di sini. Mbak siapa namanya? Saya Prima. Tapi ada yang panggil Dona, ada yang panggil Dominik, ada yang panggil Ari. Pokoknya banyak deh dok. Terserah dokter mau panggil saya siapa. Nama itu kan label ya dok. Ya kayak air mineral. Ada labelnya Aqua. Terus ada lagi Indomaret. Kemudian ada Fit. Apalagi tuh Ades. Iya, Mbak Apalagi tuh Prima. banyak banget. Oke, bisa saya panggil Mbak Prima aja begitu ya? Iya, silakan saja dok. Oke, Mbak Prima tadi diantar siapa ke sini? Saya diantar kakak. Diantar kakak ya. Rumahnya di mana Mbak Prima? Saya tinggal di Bantul dok, di daerah Piungan. Udah tanya aja rumahnya Prima di mana. Semua orang udah tahu kok. Oke. Kapan-kapan saya tanya ke sana ya. Beneran ya dok ya, ditunggu loh. Oke, Mbak Prima kok kesini jauh-jauh dari Piungan kenapa? Saya mau memeriksakan kakak saya. Kakaknya Biasalah sakit dia. ya. Kalau Mbak Prima sakit juga tidak? Ya enggak dok, orang saya seger, bugar, cantik kayak gini kok enggak sakit. Tapi kita ngobrol nggak apa-apa ya Mbak ya, walaupun nggak sakit ya. Boleh, saya seneng ngobrol kok dok. Saya tuh suka ngobrol dengan banyak orang karena menurut saya ngobrol itu bisa memperluas wawasan saya. Saya tuh suka ngobrol sama insinyur, dokter, arsitek, politikus. Ya, so far sih nyambung. Mereka suka kok ngobrol sama saya dok. Oh, berarti mesti Mbak Prima ini orang yang enak diajak ngobrol, punya wawasan luas, begitu ya? Bukannya sombong ya dok ya, tapi kemarin saya itu baru dapat grant dari Cambridge ya. Itu karena tulisan saya itu berisikan tentang penelitian yang extraordinary ya. Jadi saya dapat hadiah berapa miliar gitu loh. Waduh. Ya kalau cuman mau buat beli rumah sakit aja ya bisa lah. Oh, oke. Berarti mau beli rumah sakit ya habis ini? Iya, kayaknya seperti itu dok. Tapi ini suka bagi-bagi juga nggak kan rezekinya banyak nih Mbak Prima, rasanya pengen bagi-bagi rezeki ke orang-orang sekitar. Iya, kemarin saya bagi-bagi rezeki di pasar sama kaum duafa gitu. Wah, mereka seneng banget dok. Sampai terima kasihnya itu sampai sekarang masih terngiang-ngiang gitu. Masih jelas kedengaran suara mereka. Terima kasihnya itu nggak hilang-hilang gitu. Oh begitu ya Mbak ya, oke. Ya, baik Mbak Prima, berarti menurut Mbak Prima Mbak banyak kelebihan ya? Iya dok. Ya, dengan seperti ini apa orang-orang di sekitar Mbak Prima juga rasanya iri sama Mbak Prima, pengen jahat sama Mbak Prima, begitu? Ya jelas lah dok. Banyak orang yang iri. Apalagi teman-teman di tempat kerja. Mereka itu sukanya tuh pengen menjatuhkan saya, pengen saya tuh celaka. Saya dengar mereka itu sering membicarakan kehebatan saya. Begitu, Mbak yakin gitu? Yakin dok? Buktinya apa Mbak? Gini dok, kalau saya di rumah itu suara-suara itu masih terdengar jelas gitu. Mereka membicarakan tentang keberhasilan saya, tentang kehebatan-kehebatan saya gitu. Mungkin selain teman-teman, tetangga apakah juga iri sama kehebatan Mbak Prima?
sama aja mereka juga iri sama saya. Oke, berarti teman-teman dan tetangga-tetangga itu banyak yang iri begitu ya dengan Mbak Prima. Kemudian Mbak Prima, pernah nggak nih, Mbak Prima kan sekarang sedang bersemangat, banyak kelebihan begitu, rasanya seneng. Tapi tiba-tiba Mbak Prima jadi sedih begitu, menangis begitu. Enggak tuh dok? Enggak ya? Iya, enggak. Oke, berarti dalam beberapa hari terakhir ini perasaan Mbak Prima lebih sering senang, sedih, takut, atau bagaimana? Saya senang dok, saya tuh lagi menikmati hidup nih. Buat apa sih buat sedih? Happy-happy aja deh dok. Oke, jadi lagi seneng ya akhir-akhir Iya. ini ya? Ya, Mbak Prima, akhir-akhir ini kan Mbak Prima banyak aktivitas ya sepertinya. Nah, pernah nggak satu ketika Mbak Prima itu melakukan aktivitas yang sebenarnya bukan Mbak Prima yang pengen? Jadi ada yang mengendalikan begitu? Enggak tuh dok, saya melakukan hal yang saya lakukan itu sesuai dengan keinginan saya karena saya senang. Oke, berarti Iya. tidak pernah ya? Tidak. Kemudian pernah nggak nih pas lagi nonton TV atau baca koran, kok kayaknya televisi apa koran itu menyiarkan apa yang ada di pikiran saya begitu? Enggak tuh dok, Nggak ada ya? Nggak ada. Seperti pikirannya bisa terbaca oleh orang banyak begitu? tidak ada dok. Tidak pernah ya? Tidak. Oke, Mbak Prima, Mbak Prima hobinya apa? Saya hobinya bercocok tanam dok. Nah, sekarang ini saya baru senang-senangnya dengan bunga anggrek. Selain bentuknya yang unik, yang cantik, warnanya juga menarik dok. Nyenengin deh pokoknya dok. Iya. Kalau Melati suka nggak? Gak suka saya. Kan sama-sama bunga. Iya sih, sama-sama bunga. Cuman kan kalau melati cuman ada warna putih. Wangi sih, tapi nggak ada bentuk yang lain. Cuman gitu-gitu aja ya. Kalau anggrek kan ada yang kecil-kecil, terus ada yang kelopaknya gede. Warnanya juga macem-macem, menarik gitu. Dipandang mata tuh nggak bikin bosen. Kalau melati kan cuman putih aja, cuman wanginya aja yang menarik. Sebenarnya seperti itu. Cuman kalau anggrek ya kayak gitu. Seneng banget. Oke, berarti beda ya anggrek sama melati ya? Iyalah dok, beda. Oke, Mbak Prima bisa ceritakan sedikit tentang masa kecilnya. Dulu TK-nya di mana? Masa kecil saya, ya. Kalau TK-nya saya memang agak jauh sih dok ya, karena sekalian sama ayah saya untuk kerja ya. Jadi nanti kalau pas jemput dekat dengan kantornya bapak. Gitu. Oh gitu. Iya. Oke, Mbak Prima mungkin terima kasih ini sudah bercerita banyak tentang kehidupan Mbak Prima. Mungkin lain kali kita bisa sambung lagi. Begitu ya Mbak Prima ya. Terima kasih dokter. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.